Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif atau kalimat thayyibah dalam keseharian. Peserta didik memahami keberagaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas, percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan pentingnya persatuan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian mampu yang pertama mendeskripsikan keberagaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Meyakini bahwa keberagaman sebagai sunatullah dengan benar, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Sedangkan alur tujuan pembelajaran: memahami sikap terpuji orang tua, guru, dan orang lain, memahami kalimat thayyibah dalam keseharian, memahami keragaman sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam, sehingga dapat menunjukkan sikap menghormati orang lain, memahami norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas, dan yang terakhir, memahami pentingnya musyawarah. Kita ke materi yang pertama, yaitu keragaman sebagai sunatullah. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa yang lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya tentu. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, makanan,
dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tentunya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Untuk yang kedua, materi B, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah seperti sholat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Sedangkan pembahasan yang ketiga itu saling menghormati, menghargai orang yang berbeda agama. Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keberagaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan yang pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti. Tetapi toleransi tersebut ada yang dilarang. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat pertama sampai 6 merupakan penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur adukkan dua akidah dan ibadah yang berbeda. Demikian sedikit materi tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.